بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. والمهم أني أنصح إخواني طلبة العلم. Yang penting saya nasihatkan kepada saudara-saudaraku dari kalangan para penuntut ilmu. Di sini khitab ditujukan kepada kita, talabatul ilm. Idza warada 'alaihim amrun minallahi wa rasulihi alla yastafsilu. Kalau datang kepada mereka perintah dari Allah dan Rasulnya, alla yastafsilu, agar mereka tidak perlu istifsal, tidak perlu meminta rincian. Ini perintah maksudnya apa? Wajib atau sunnah? Tidak perlu bagi thalabatul ilmi bertanya seperti itu. Kama qala Allah azza wa jalla, sebagaimana Allah azza wa jalla mengatakan, innama qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya hanyalah ucapan kaum mukminin tatkala mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, agar atau Allah atau Rasulnya tadi menghukumi mereka, ayyaqulu sami'na wa ata'na, agar mereka mengatakan kami mendengar dan kami taat. Inilah qaul al-mu'minin, sikap ya, kaum mukminin kalau diajak kepada Allah dan Rasulnya. Mereka tidak ada istifsal. Mereka cukup mengatakan sami'na wa ata'na. Wa qala azza wa jalla, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin. Tidak pantas bagi seorang mukmin dan seorang mukminah, idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasulnya menetapkan suatu perkara, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, yaitu masih ada pada mereka khiyar, pilihan yang lain pada urusan mereka tersebut. Itu tidak pantas, tidak layak bagi kaum mukminin, baik laki-laki ataupun perempuan, apabila Allah azza wa jalla dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara, mereka mau masih pilih-pilih yang lain, cari-cari yang lain. Naam, kata beliau, iya, idza tawarrata al-insan bil mukhalafah. Kalau memang ada seseorang yang terjatuh pada penyelisihan atau pelanggaran, fahina idin yas'al, di situ perlu dia bertanya. Idza kana al-amru lil wujub wajaba ayyuhditsa taubatan. Kalau pelanggarannya terhadap perkara yang sifatnya wajib, maka wajib bagi dia untuk ayyuhditsa taubah, untuk memunculkan taubat di hadil mukhalafah, terhadap pelanggaran tersebut. Di anna tarkal wajib maksiyah, dikarenakan meninggalkan sesuatu yang wajib hukumnya maksiat. Wa idza kana lil istihbab fal amru fi hayyin.
Kalau hukumnya sunnah, maka urusannya mudah-mudah saja, gampang, ringan. Jadi kapan ada rincian wajib dan istihbab tadi? Kapan? Ketika sudah ada pelanggaran. Sudah ada yang ditinggalkan. Atau ada perkara yang dikerjakan. Adapun sebelum itu, tidak usah antum tanya hukumnya apa. Kerjakan saja. Tahiyatul masjid apa hukumnya? Wajib atau sunnah? Antum tidak usah istifsal. Masuk masjid antum kerjakan sholat. Kalau antum istifsal, hukumnya ini wajib atau sunnah, ya, ini bukan sifatnya talabatul ilmi. Nah, ketika antum tiba-tiba langsung duduk di masjid, dosa atau tidak? Disitulah baru bermanfaat istifsal tadi. Jadi munculnya istifsal kapan? Minta rincian hukum setelah terjadinya penyelisihan. Amma qabl faj'al sadraka munsyarihan wasi'an li awamirillahi wa rasulihi. Adapun kalau sebelum, maka jadikan dadamu itu lapang, pelong menerima perintah Allah dan Rasulnya. Wa qul sami'na wa ata'na. Katakan kami mendengar dan kami taat. Waf'al, kerjakan. Hadza huwa alladhi yanbaghi lil insan. Ini yang selayaknya bagi seseorang alladzi yurid tahqiqa imtithali amrillahi tabaraka wa ta'ala wa rasulihi. Itu seseorang yang betul-betul menginginkan pewujudan mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya. Nah, ini juga buah, ya ikhwan, bagi orang-orang yang ngaji. Antum ngaji, katanya ngaji sunni, ngaji salafi, salaf. Tujuan antum apa? Antum hadir di majelis ilmu, tujuannya untuk apa? Untuk mengenal sunnah, bukan? Kalau untuk mengenal sunnah, maka apapun sunnah Rasulullah SAW, antum kerjakan semampu antum. Yang wajib antum dapat pahala, yang sunnah antum tetap dapat pahala. Bukan antum ketika ngaji sunnah antum tahu ini wajib, ini sunnah, antum gembosi orang. Ah, itu cuman hukumnya sunnah ya, tidak sampai wajib. Hadza mukhadzil namanya. Ini mukhadzil. Ya. Orang-orang hawamish, pinggiran. Contoh misalkan, ya, seseorang yang mungkin dia berupaya dengan penampilan Islami, pecian, ya, peci, sholatnya, dia pakai baju bagus, pakai gamis, sholatnya, atau pakai sarung, diomongin misalkan, antum terlalu nyunah sekali antum. Nah, ini namanya mukhadzil. Ya. Kalau dia menganggap itu bukan perkara yang wajib, labas. Tetapi antum bukan mentahdzil, bukan menggembosi. Ketika ada orang yang mengamalkan sunnah, wa inna minal muhim jiddan. Sesungguhnya perkara yang terpenting sekali. Ayyafamal insan ma'ani an-nusus. Agar seseorang itu memahami ma'ani an-nusus. Wa muqtadha al-haqa'iq asy-syar'iyyah. Dan memahami konsekuensi hakikat syar'iyyah. Wal qara'in al-mar'iyyah. Dan indikasi-indikasi yang perlu diperhatikan. Hatta la yazilla wa yahlik. Supaya dia jangan tergelincir dan jangan binasa. Ini anak-anak cuma segini.
Cuma segini. Yang lain mana? Gibran. Oh. Omer. Hah? Balik. Dafa. Sakit. Coba Dafa tuh periksa ke rumah sakit. Itu tak cek sama dokter Vicky. Jangan ditahan-tahan terus sakit. Dafa itu udah tiap hari sakit. Apa Anda pernah ngalami pasien sakit tiap hari? Bahaya itu. Jangan-jangan ada penyakit dalam. Suatu penyakit itu jangan dibiarkan. Sakit itu menghambat talabul ilmu. Di Yaman banyak yang meninggal. Zaman anak tak kati yang meninggal. Kemarin kanker darah, leukemia. Kemarin lagi penyakit apa itu? Seingat anak udah 2 nih meninggal. Zaman anak itu zaman ekstrim, terjal. Tidak mendengar ada orang Indonesia meninggal. Zaman Damat juga tidak ada. Kok zaman terakhir ini banyak yang meninggal? Apa mungkin pengaruh makanan? Kita dulu makannya sehat-sehat saja. Sekarang mungkin banyak makan makanan-makanan yang tidak sehat untuk tubuh. Itu juga santri, jagalah kesehatan antum. Kesuksesan dalam belajar diantaranya badan sehat. Kalau antum badannya sehat, antum bisa belajar. Sakit-sakitan tidak bisa maksimal belajar. Kemarin yang meninggal itu orang Aceh, leukemia, kanker darah. Fa inna minan nas man huwa harisun ala tiba'i Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya dari kalangan orang manusia, ya, ada orang yang tipenya semangat untuk ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lakin yaf'al ma yadhunnuhu shawaban wa laysa bisawab. Akan tetapi dia mengerjakan sesuatu yang dia kira itu benar. Namun hakikatnya enggak benar. Walihadza amsilatun katsirah. Untuk hal ini banyak contohnya. Minha man nusyahidu min ba'dhin nas fi shalah hina yaqum min at-tashahhud al-awwal. Di antaranya yang kita saksikan ada sebagian orang tatkala salat ketika bangkit dari tasyahud awal annahu yarfa'u yadayhi wa huwa jalisun qabla ayyastatimma qa'iman. Ada orang yang ngangkat kedua tangannya dalam keadaan dia duduk sebelum menyempurnakan berdiri. Faham antum gambaran? Jadi dari tasyahud awal tadi dia langsung Allahu Akbar sebelum sempurna berdiri. Dia ngangkat kedua tangan. Yadhunnu dzalika huwa sunnah. Dia kira itu sunnah. Walakin as-sunnah khilafu dzalik. Akan tetapi yang sunnah adalah berbeda dengan hal tersebut. Sebaliknya malahan. Bagaimana yang sunnah? As-sunnah alla yarfa' yadayhi illa idza qama. Yang sunnah adalah dia tidak mengangkat kedua tangannya melainkan apabila berdiri. Kama ja'a dzalika fi hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Sebagaimana datang dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Sebagai membabil faedah ikhwan, untuk kajian seperti Cak Ana ini yang di perusahaan itu pakai medical check up. Bukan cuma surat keterangan sehat agak lengkap. Butuh kesehatan betul-betul maksimal. Jadi enggak sembarangan. Jadi kalau istilahnya antum itu
butuh jaga kesehatan sekarang, selain belajar, dakwah juga di beberapa tempat itu dibutuhkan orang-orang sehat sebagai faedah, ya. Dakwah di beberapa tempat itu ketat, dibutuhkan betul-betul sehat. Kalau mau masuk itu dicek pakai surat lengkap. Kalau enggak bisa, ternyata enggak valid ini tadi, enggak disuruh masuk. Nah, dari situ juga anak bisa ambil faedah. Ternyata selain dibutuhkan kesehatan, ya, ketika belajar juga dibutuhkan ketika dakwah. Nah, gitu. As-sunnah, kata beliau, Allah yarfa' yadayhi illa idza qama. Dia enggak angkat tangan kecuali ketika bangkit saja. Kama ja'a dzalika fi hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Namun ya ikhwan, di sini untuk mengangkat kedua tangan ketika bangkit dari tasyahud awal, di sini ada khilaf di kalangan para ulama berkaitan dengan hadis Abdullah bin Umar ini tadi. Ada yang mengatakan marfu, ada yang mengatakan mauquf pada Abdullah bin Umar. Al-khulasa mengangkat kedua tangan ada 4 tempat. Yang pertama ketika takbiratul ihram, sunnah, ya. Ketika mau ruku, sunnah, ya. Bangkit dari ruku, sunnah, ya. Yang keempat, bangkit dari tasyahud awal ketika berdiri. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan sunnah, sebagian mengatakan tidak disunnahkan, sebagian mengatakan ahyanan, karena ada perbincangan berkaitan dengan hadis Abdullah bin Umar tersebut. Wa min dzalika aidan, dan juga di antara contoh yang lain, fahima ba'dun nas anna makna qaulas sahabi, sebagian orang ada yang memahami makna qaulas sahabi, kan ahaduna yalzaqu ka'bahu bi ka'bi sahibihi wa mankibihi bi mankibihi. Sebagian orang memahami ucapan sahabat bahwasanya salah satu dari kami atau salah seorang dari kami itu ada yang menempelkan Ka'ab itu mata kaki, dengan mata kaki kawannya, pundak dengan pundak kawannya. Kapan ini? Ketika sholat. Yakni fi shalah, annahu yufarrid baina rijlaihi hatta taltasiqa bil qu'ub ba'daha bi ba'din. Maknanya apa? Dia merenggangkan kedua kakinya sampai-sampai al-qu'ub, mata kaki tadi nempel dengan mata kaki sebagian orang. Wal amru laisa kadzalik. Ya. Sebenarnya perkara itu enggak seperti itu sih. Bal makna qaulis sahabi annahum yatarasun wa yasawwuna as-sufuf hatta innahum yasawwuna bil aqub fala yataqaddam wa la yata'akhkhar ala sahibi. Itu maksudnya mereka tersebut yatarasun, rapi, bersusun, yatasawwun, sejajar saf-safnya, sampai-sampai mereka mensejajarkan al-aqub, ya, al-aqub, mata kaki tersebut, fala yataqaddam wa la yata'akhkhar, enggak maju, enggak mundur ke belakang. Difahami? Bukan maknanya nempel. Walau kanu yufarrijuna arjulahum laqalu wa kanu yufarrijuna arjulahum. Kalau seandainya memang sahabat tersebut merenggangkan kakinya, misalnya mereka akan merenggangkan. Faham antum? Merenggangkan itu maksudnya memang ada kan sengaja, saking mau nempelkan kedua mata kaki itu sampai diangkat telapaknya ini tadi. Tergambar barang. Karena ada ikhwan pengen nempelkan itu. Itu namanya takalluf, ikhwan. Kalau kita berada di samping, nggak mungkin mata kaki itu bisa nempel. Difahami?
Kata beliau, wa minal ma'lum annaka idza farrajta rijlaika fasawfa yataba'ad ma bainal mankibain. Justru perkara yang sudah dimaklum, kalau engkau renggangkan rijlaik, buka maksudnya itu telapak kakimu tadi, kakimu kamu, fasaufa yataba'adu ma bainal mankibain, maka konsekuensinya jarak antara mankib akan berjauhan. Iya apa? Mankib itu pundak. Ya betul sih, kalau direnggangkan otomatis pundak menjauh. Ya enggak? Itu tadi. Ya enggak pernah. Kan kalau terlalu lebar, ya enggak? Pundak menjauh. Nah, berarti apa? Jangan terlalu lebar, itu maksudnya. Falhasil anna minal muhim an nafham ma'nan khusus. Kesimpulannya, perkara yang terpenting bagi kita faham makna nas, dalil. Tsumma yu'lam anna littiba'i sunnah atharan hamidah. Kemudian perlu diketahui bahwasanya ittiba' pada sunnah itu punya asar hamidah. Pengaruh yang atau dampak yang terpuji. Minha annal insan ya'rif annahu ittakhadha imaman yaqtadi bihi wa huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, seseorang itu tahu bahwasanya dia telah menjadikan atau mencari seorang imam yang layak untuk dijadikan panutan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hina idzin yansha fi qalbihi mahabbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu akan muncul di dalam hatinya kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalu hadza, contoh untuk hal ini, rajulani tawadda'ani wudu'an hasaban niyah. Ada dua orang berwudu sesuai dengan niatnya. Lakin ahaduhuma yash'ur annahu muqtadin bi Rasul sallallahu alaihi wasallam, ka'annahu yanzuru ilaihi wa huwa yatawadda. Akan tetapi salah satu dari keduanya dia merasa bahwasanya dia adalah orang yang mencontoh Rasulullah SAW, seakan-akan dia melihat kepada Rasul ketika Rasul sedang berwudu. Wal akhar fi ghaflatin an hadza. Sedangkan yang satunya lalai dari yaqtida bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka'annahu yanzur ilaihi wa huwa yatawadda. Wal akhar fi ghaflatin an hadza. Idzan kana ta'assuru qalbil awwal akbar min ta'assuri qalbil tsani. Maka kenyataannya pengaruh hati orang yang pertama itu lebih besar dibandingkan pengaruh hati orang yang kedua. Kenapa? Orang yang pertama indahu syu'ur, dia merasa dia sedang iqtida bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua tidak ada. Wal awwal kana yush'ir li'anna tsani tawaddu'a ala hina ghaflatin. Sedangkan yang kedua dia berwudu ketika lalai. Wal awwal kana yush'ir bi annahu muttabi'un li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutassin bihi muhtasibun li qaulahu sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a nahwa wudu'i hadza thumma shalla rak'atain la yuhadditsu fihi ma nafsahu ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang pertama tersebut dia merasa kalau dia sedang ittiba kepada Rasul, mencontoh Rasul, mengharapkan pahala dari sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian sholat 2 rakaat, dia tidaklah berbicara pada sholatnya tadi dalam hatinya, maka Allah Azza wa Jalla akan ampuni dosa dia yang telah lalu. Wa kadzalika fis shalah. Demikian juga dalam salat, katsirun minal muslimin walhamdulillah alladzina yataharrauna al-amal bis sunnah, yang berupaya untuk
senantiasa mengamalkan sunnah. Yusallun ala hasabis sunnah. Mereka salat sesuai dengan sunnah. Lakin yaghibu an balihim annahum yata'assawna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi kulli harakatin wa kulli qaulin. Akan tetapi ya, mereka blong ya. Yaghib, hilang, lalai dari benak mereka tersebut bahwasanya mereka itu sedang mencontoh Rasulullah SAW pada setiap gerakan dan setiap perkataan. Wa annahum wa hadza ghaflatun. Ini kelalaiannya. Lakin law kana al-insan hina yusalli yush'ir bi annahu muta'assin bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ka'anna ma yanzur ilaihi wa huwa yusalli lawajada dzalika atharan 'aziman fi qalbihi. Akan tetapi kalau seandainya seseorang ketika yusalli, dia salat, yush'ir, dia merasa bahwasanya dia sedang mencontoh Rasulullah SAW, seakan-akan dia melihat kepada Rasulullah SAW sedang salat, niscaya dia akan mendapatkan athar yang sangat besar di dalam hatinya. Itu juga ya, orang yang betul-betul dia ingin mencontoh Rasulullah SAW, dia harus ingat ketika dia mengerjakan sunnah tersebut bahwasanya dia sedang ikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Munculkan perasaan syuur, merasa Rasulullah SAW berada di hadapan dia. Munculkan perasaan seakan-akan Rasulullah SAW sedang dia ikuti. Wal yu'lam, kata beliau, anna tamassuk bis sunnah min atharihi anal insan yarfud al bid'ah. Ketahuilah atau perlu diketahui bahwasanya tamasuk dengan sunnah termasuk asarnya adalah seseorang itu akan menolak bid'ah. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, dikarenakan Rasul telah mengatakan khairul hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Sebaik-baik ucapan adalah Al-Qur'an, sebaik-baik petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan. Faja'al al-ihdaats muqabilan lis-sunnah. Rasul menyebutkan, menjadikan ihdaats adalah lawan dari sunnah. Fa idza kana muqabilan laha, kalau ihdaats tersebut dianggap perkara yang muqabilan, yang bertolak belakang dengan sunnah, fa kullama ishtadda tamassuk al-insan bi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana dzalika ab'ad lahu minal bid'ah. Maka setiap kali seseorang semakin kuat berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan semakin jauh dengan atau semakin jauh dari bid'ah. Fatajidu yarfudul bid'ah, engkau akan mendapati dia menolak bid'ah. Wala yumkin ayata'abbad lillahi illa bi syai'in qad syara'ahu Allah azza wajalla. Dan mungkin bagi dia beribadah kepada Allah, wala yumkin ayata'abbad lillahi bi syai'in qad syara'a illa bi syai'in qad syara'ahu Allah azza wajalla. Dan tidak mungkin bagi dia beribadah kepada Allah melainkan dengan sesuatu yang memang sudah dia syariatkan. Li'annahu muttabi' lis-sunnah. Dikarenakan dia ikut kepada sunnah. Sehingga ya ikhwan, semakin tamassuk dia dengan sunnah, semakin kuat dia terjauh dari bid'ah. Jadi patokan orang kokohnya itu tadi dengan sunnah sebenarnya mau dilihat apa patokan orang semakin jauh dari bid'ah itu bisa dilihat dari tamasuk dia dengan sunnah. Semakin kuat dia tamasuk dengan sunnah, maka semakin jauh dia akan terjatuh dari kebid'ahan. Wa hadza minal atharil azimah. Ini termasuk dampak pengaruh yang sangat besar. Wahya nabdzul bid'ah, yaitu menolak kebid'ahan. Li'annahu mutamassikun bis sunnah, dikarenakan dia adalah orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Wa nabdzul bid'ah wa karahatiha, menolak kebid'ahan dan membenci kebid'ahan. Min ni'matillahi azza wa jalla 'alal 'abdi wa huwa anni nabdzul bid'ah kana nabdzi syirki. Termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, yaitu menolak kebid'ahan seperti menolak kesyirikan. Wa dzalika ni'anal ibadat kullaha la tatimmu illa bi ikhlasin niyyah al-munafi lisyirki wa ikhlasil ittiba' al-munafi lil bid'ah. Kata beliau, yang demikian itu alasannya dikarenakan ibadat seluruhnya tidak akan bisa sempurna melainkan dengan ikhlas atau mengikhlaskan niat
yang meniadakan kesyirikan dan mengikhlaskan ittiba yang meniadakan kebid'ahan. Wallahu ta'ala shawab. Naktafi bihadzal qadar.